an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatam nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah dimanapun berada, mari kita memperbarui puji, puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya karena Rahman dan Rahimnya lah, hanya karena cinta dan kasih sayangnya lah, sehingga kita semuanya bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan malam yang penuh berkah ini. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, pada malam ini kita akan masuk surat baru, yaitu surat At-Tolaq. Surat yang ke-65, karena pertemuan kita hari Senin yang lalu telah menyelesaikan surat yang ke-64, surat At-Taghabun. Maka pada kesempatan ini kita akan masuk pada surat At-Tolaq. Surat At-Tolaq ini adalah 12 ayat, makanya kita bagi dua pertemuan, yaitu masing-masing 6 ayat. Karena bersama kita Ustadz Safi Saleh dari Singapura sudah bersama dengan kita. Mudah-mudahan beliau sedang di rumah dan berkenan untuk memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan tartil, dengan tahsin. Semoga bacaan kita juga semuanya juga semakin baik, semakin fasih, semakin benar makhrajnya. Baiklah Bapak sekalian, mari kita masuk ke screen seraya meminta dengan segala hormat kepada Ustadz Safi Saleh untuk memandu kita membaca surat At-Tolaq, surat yang ke-65, ayat 1 sampai 6. Fadhal Ustaz. Insyaallah, syukran. Subhanallah, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين
بفاحشة مبينة ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله وتلك حدود الله ومن يتعد يتعد حدود حدود الله الله فقد ظلم نفسه فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لا تدري تدري لعل لعل الله يحدث بعد ذلك ذلك أمرا أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم أو فارقوهن فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا
Inna Allah balighu amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن إن إن ارتبتم ارتبتم فعدتهن أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن
فأمسكوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وأتمروا بينكم بمعروف إن تعاثرتم فسترضع له أخرى وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى صدق الله العلي العظيم صدق اللهم salli wa sallim wa barik ala rasulillah alihil ala rasulillah il Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. Kita aturkan terima kasih banyak, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustazana Ustadz Syafi'i Soleh dari Singapura yang telah meluangkan waktunya membacakan kepada kita, memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan harapan dan doa semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau dengan derajat yang setinggi-tingginya dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang soleh. Begitu juga kepada Bapak Ibu semuanya yang telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat yang bersaf-saf dari rumah-rumah Bapak Ibu semuanya sampai ke arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu menyebut nama-nama Bapak Ibu semuanya di hadapan majelis para malaikat. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, tidaklah berkumpul suatu kaum, majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidak akan berkumpul satu kaum di suatu rumah di antara rumah-rumah Allah, kecuali bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepadanya sakinah, memberikan kepada mereka rahmat, dan kemudian mengirimkan kepada mereka malaikat-malaikat yang bersaf-saf ke arasy Allah. Dan nama-nama orang yang ada di majelis itu yang ikut membaca Al-Quran disebutkan oleh Allah SWT di hadapan para malaikat. Jemaah sekalian, pada malam hari ini kita masuk pada surat baru, yaitu surat At-Talaq. Surat At-Talaq, surat yang ke-65. At-Talaq sudah menjadi bahasa kita itu talak, berceraian. Turunnya di Madinah. Kita sudah sampaikan bahwa mayoritas ayat-ayat hukum turun di Madinah, maka disebut dengan Madaniyah. Jadi sudah beberapa surat ini terakhir kita baca selalu Madaniyah. Jumlah ayat adalah 12 ayat. Karena 12 ayat, kita bagi dua masing-masing 6 ayat. Kita sekarang masuk pada ayat pertama. Jadi jemaah sekalian, setiap perceraian selalu menyisakan masalah. Paling tidak kepada anak-anak, seperti yang kita lihat pada pada gambar kita ini. Tetapi jemaah sekalian, perceraian juga adalah sesuatu yang mesti. Kenapa? Karena memang ada orang yang memang sudah tidak cocok. Sedangkan di dalam agama tidak boleh hidup dalam kezaliman. La tazlimu wa la tuzlamu. Janganlah kalian zalim, tapi jangan juga membiarkan dirinya terzalimi. Sehingga
agama kita yang pertama adalah mempermudah pernikahan. Jadi harusnya dalam agama Islam mempermudah pernikahan. Yang kedua adalah mempersulit perceraian. Apa sebabnya? Karena perceraian itu adalah jalan terakhir ketika semua jalan sudah buntu. Bahkan kalau kita baca di dalam surat surat yang keempat, surat 34 ayat 35 atau 34 juga di sana disebutkan tentang perlunya melakukan upaya-upaya perdamaian di antara dua belah pihak, dan ini dilakukan di majelis-majelis kehakiman kita. Mereka biasanya dimediasi. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, kendati pun dimediasi, kalau mereka sudah sampai pada tingkat tidak cocok lagi, ya tentu mereka juga adalah tidak benar kalau mereka hidup bersama tetapi tidak saling menerima satu sama lain. Nah, tetapi jemaah sekalian berbahagia, tidak sedikit juga terjadi perceraian atau talak itu sebetulnya lebih kepada kepentingan-kepentingan egoistik jangka pendek, kepentingan-kepentingan hawa nafsu, sehingga kemudian terkadang mengorbankan anak-anak. Nah, jemaah sekalian berbahagia, anak-anak ini sebetulnya adalah insan-insan yang masih sangat lugu, yang membutuhkan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, yang seharusnya sebetulnya anak-anak tidak ikut menderita atau merasakan apa yang dirasakan oleh orang tuanya sebetulnya. Tetapi ya seperti inilah terjadi. Oleh sebab itulah dalam background dan konteks seperti ini kita akan berbicara tentang bagaimana Al-Quran berbicara tentang talak. Jadi dari sini kita bicara tentang bagaimana Al-Quran bicara tentang talak. Yang menarik Bapak Ibu sekalian bahwasanya di dalam Al-Quran kita itu ada satu surat yang didedikasikan khusus untuk talak. Judulnya At-Talak ini. Jadi artinya ini perkara yang sangat penting. Sementara di dalam Al-Quran kan tidak ada an-nikah. Tidak ada surat an-nikah. Jadi kata nikah dalam Al-Quran itu juga dibicarakan di berbagai tempat, berbagai surat maksudnya. Tapi surat an-nikah sama sekali tidak ada. Apa sebabnya kira-kira? Karena sebetulnya harusnya dalam konteks Islam, dalam pandangan syariat agama langit, itu pernikahan tidak boleh dipersulit. Apa sebabnya? Karena pernikahan kan kebaikan. Jadi yang menarik adalah bahwa pernikahan itu adalah ijab kabul yang wajib, tetapi terkadang diperlama oleh kultur. Jadi budaya, demi melakukan budaya, kemudian pernikahan ditunda-tunda. Misalnya supaya dapat gedung yang bagus atau supaya rame. Akhirnya kemudian pernikahan aslinya ditunda. Ini sebetulnya bahwa kebudayaan perlu kita gunakan atau hormati, ya. Tapi jangan sampai yang bersifat sekunder justru menghalangi yang bersifat primer. Karena yang primer di situ adalah pernikahannya. Karena pernikahan itu adalah kebaikan. Karena pada faktanya juga kita menyaksikan betapa banyak orang yang pernikahannya syarat dengan budaya-budaya atau hal-hal yang sangat yang sangat besar, misalnya ramai, tetapi terjadi perceraian juga. Bahkan ada di antara kita yang bahkan menikah di Ka'bah, tidak lama setelah itu terjadi perceraian juga. Jadi intinya kenapa terjadi perceraian? Nah, ini ada pembahasannya tersendiri, tapi pada surat ini kita bicara tentang perceraian, itu talak. Mari kita lihat ayat pertama. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, ini dimulai dengan ya ayuhan nabi. Padahal talak ini sebetulnya adalah urusan seluruh manusia, bahkan artinya seluruh orang beriman juga punya potensi untuk melakukan itu. Tapi kenapa yang dipanggil nabi? Ulangi lagi, kenapa yang dipanggil nabi? Ya ayuhan nabi. Ya. Pertama, Allah menjelaskan bahwa perceraian itu adalah sesuatu yang menjadi bagian tak terpisahkan daripada risalah kenabian. Perceraian adalah bagian daripada risalah langit. Perceraian adalah bagian daripada urusan yang sakral. Sehingga kemudian dari sini kita lihat bahwa Islam kita berbeda dengan beberapa agama lainnya, baik yang samawi ataupun yang aradi, di mana setelah menikah tidak boleh terjadi perceraian. Harapan semua orang memang adalah setelah terjadi pernikahan tidak terjadi perceraian. Tapi seperti kita katakan tadi, bahwa terkadang ada orang yang tidak bisa berdamai lagi dengan pasangannya dalam sepanjang kehidupannya. Sehingga terkadang terjadi perceraian, baik dari kedua belah pihak atau dari salah satu pihak.
Karena pernikahan kalau salah satu pihak yang sudah tidak berkehendak, ya tidak bisa dipertahankan pernikahan. Jadi artinya apa? Beda dengan beberapa agama lainnya, baik Samawi ataupun Aradi. Karena di sana terkadang mereka menikah, tidak boleh lagi bercerai. Akhirnya apa yang terjadi? Status resminya masih menikah, tetapi sudah hidup dengan pihak-pihak lain. Nah tentu ini Bapak Ibu yang sangat berbahagia, tentu tidak sejalan dengan risalah keagamaan kita yang dianggap bahwa pernikahan itu adalah urusan agama. Pernikahan itu adalah urusan langit. Pernikahan itu adalah urusan Al-Quran. Pernikahan itu adalah urusan kenabian. Pernikahan itu adalah sakral. Maka oleh sebab itulah di sini dipanggil ya ayyuhan nabi, wahai an-nabi. Harusnya kan ya ayyuhalladzina amanu. Tetapi an-nabi di sini ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Wahai nabi, manakala bila mana. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Penggunaan kata iza di sini kan berarti ini bukan perintah perceraian, tapi seandainya. Jadi ayat ini menunjukkan adalah merupakan antisipasi terhadap kejadian yang tak terhindarkan. Dari mana kita tahu? Ya dari kata iza. Iza ini adalah syarat namanya dalam bahasa Arab. Ya, ini adalah iza adalah merupakan syarat. Manakala, apabila. Jadi apabila, maka. Nah ini ya, maka ada fa-nya di sini jawabnya. Jadi idza talaqtumun nisa. Apabila kalian menceraikan istri wanita-wanita. Idza talaqtumun nisa. Apabila kalian menceraikan wanita. Ingat ya Mas Kaiser berbahagia, kata-kata iza di sini menunjukkan tidak, karena Nabi tidak pernah menceraikan istrinya. Jadi artinya bahwa ini adalah syarat seandainya. Seandainya itu terjadi. Kenapa menggunakan kata seandainya? Menunjukkan bahwa itu sebetulnya terakhir. Namanya iza itu apabila terakhir. Apabila ini terjadi, baru syaratnya, baru jawabnya terpenuhi. Apabila kalian, perhatikan ya Mas kalian, ini menunjukkan bahwa walaupun Nabi dipanggil, tapi ini sebetulnya untuk kita semuanya. Dari mana kita tahu? Bapak perhatikan di sini yang dipanggil adalah An-Nabi. Jadi di sini yang dipanggil itu adalah Nabi. Nabi itu kan tunggal. Ini An-Nabi di sini tunggal. Tetapi di sini tiba-tiba muncul bentuk jamak. Ini kita lihat bentuk jamak di sini. Plural. Tiba-tiba talaqtum. Ya, harusnya kan kalau memang hanya Nabi saya sendiri, talaqta. Ini harusnya kan idza talaqta. Ya, tetapi di sini menggunakan kata-kata talaqtum. Ya, kan berarti untuk banyak orang. Jadi Nabi di sini mewakili kita semuanya, menunjukkan bahwa ini masalah adalah masalah kenabian, masalah kerasulan, masalah langit. Ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa. Sehingga apabila terjadi perceraian tidak boleh bercerai begitu saja, ada syarat-syaratnya dan syarat-syarat itu juga harus menjadi bagian daripada syariat. Jadi idza talaqtumun nisa, apabila kalian menceraikan wanita-wanita atau istri-istri kalian, fatalliquhunna maka ceraikanlah mereka li'iddatihinna setelah mereka selesai masa iddahnya. Kita artikan di sini li'iddatihinna setelah mereka menyelesaikan masa iddahnya. Ya. Artinya bahwa tidak boleh bercerai ketika masa iddah belum selesai. Jadi apabila kalian akan menceraikan istri kalian, maka fatalliquhunna maka ceraikanlah mereka li'iddatihinna pada saat sudah selesai masa iddahnya. Dan karenanya wahsu al-iddata, hitunglah masa iddah itu. Jadi muncul di sini hitunglah masa iddah itu. Nah, sekarang apa nanti tujuannya masa iddah? Nanti kita lihat. Jadi kata iddah itu bisa kita artikan sebagai menunggu. Iddah itu sendiri secara bahasa artinya menghitung. Adda Yahudi itu menghitung. Jadi wahsul iddata, maka hitunglah perhitungan masa-masa iddahnya tersebut atau masa-masa menunggunya tersebut. Masa menunggunya tentu harus punya parameter, harus punya rujukan dari mana ke mana dan atas dasar apa. Semuanya seperti itu dalam agama. Menunjukkan bahwa agama kita itu jelas tidak seperti di tempat lain, begitu akan terjadi perceraian dan setuju ya sudah terjadi perceraian. Dalam agama tidak bisa seperti itu. Ada tahapan-tahapannya. Jadi wahsul iddatah harus menghitung masa iddah dulu. Dan ini jemaah sekalian, perceraian itu adalah tidak boleh bersifat emosional. Ya,
Apa sebabnya? Wattaqullaha rabbakum. Bertakwalah kepada Allah Tuhan kalian. Jadi ini bagian daripada takwa. Jadi tidak bisa begitu saja sebetulnya terjadi perceraian, ya. Nah, apalagi jemaah sekalian berbahagia, kita lihat bahwa ini adalah menyangkut satu masalah syariat yang tidak bisa ditabrak begitu saja. Yang kedua adalah menyangkut masalah tanggung jawab moral, menyangkut masalah tanggung jawab material nantinya juga, kita lihat nanti di bawah. Jadi tidak bisa begitu saja. Jadi ya, tidak seperti apa namanya hewan-hewan begitu saja pergi, tidak seperti itu. Dalam agama itu tidak seperti itu. Wala la tukhrijuhunna min buyutihin. Nah, ini dia. Kita katakan tadi masalah tanggung jawab moral dan material. La tukhrijuhunna min buyutihin. Kamu tidak boleh mengeluarkan mereka, mengusir istri kalian itu dari rumah-rumah mereka, maksudnya rumah yang kalian siapkan untuk mereka. Ya. Jadi la tukhrijuhunna min buyutihun, ya. Min buyutihin, paling tidak pada masa iddah tersebut. Ya, jadi la tukhrijuhunna min buyutihin, tidak boleh dengan begitu. Dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, ini dari pihak laki-laki yang menceraikan. Nanti beda kalau dari pihak perempuan. Kalau perempuan yang meninggalkan suaminya, otomatis dia harus keluar dari rumahnya, tidak dapat warisan, dan kemudian harus membalikan mahar. Nah, tetapi ini adalah kaitannya dengan kalian, laki-laki yang menceraikan istri kalian. Ya. Jadi, la tukhrijuhunna min buyutihin. Janganlah kalian mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Wala yakhrujna illa ayatina bifahishatin mubayyinatin. Dia apa namanya? Dipertegas lagi di sini. Jadi la tukhrijuhunna, janganlah kamu mengusir mereka, mengeluarkan, mengusir mereka. Wala yukhrijna illa, dan dia juga sebaiknya tidak perlu keluar dari rumahnya karena dia punya hak di sana, illa kecuali ayati nabi fahishatin mubayyinatin, kecuali telah melakukan perbuatan fahisha yang nyata. Perbuatan fahisha itu jemaah sekalian berbahagia, ya diantaranya perzinahan, karena dalam Al-Quran dikatakan la taqrabuz zina innahu kana fahishatan, itu fahisha. Jadi kata-kata zina itu innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jadi la yakhrujna illa ayati nabi fahishatin mubayyinatin. Kecuali kalau dia telah melakukan perbuatan buruk, ya dia harus keluar. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa dia sendiri, istri sendiri memang sudah tidak konsisten. Ya. Karena jelas sebagai agama itu kan sebetulnya konsisten ya. Artinya konsisten itu dalam pengertian begini. Kalau kita punya hak, ya kita berhak terhadap hak kita. Apa itu hak? Hak itu datang setelah kewajiban tertunaikan. Nah, sedangkan kalau dia melakukan hubungan di luar suaminya, kan berarti tidak melakukan kewajibannya lagi. Tidak melakukan kewajibannya sebagai istri, dan karenanya berarti haknya terhadap rumah itu otomatis gugur. Seperti itu sebetulnya. Jadi makanya dikatakan wala yukhrijna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinatin. Sampai saya kalau seorang wanita telah menceraikan suaminya, otomatis seluruh hak-haknya daripada suaminya jadi hilang. Rumahnya dia harus keluar dari rumah dan sebagainya. Apa sebabnya? Ya, mereka yang memilih sendiri. Bukan diceraikan oleh suaminya, tapi dia sendiri yang memilih datang ke pengadilan, mengumumkan kemana-mana dan sebagainya. Jadi wala yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinatin. Apa kata Allah? Wa tilka hududullah. Itulah hukum-hukum Allah. Tilka hududullah. Wa may yata'adda hududallah, dan siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, ini menunjukkan bahwa ini adalah ketat. Disebut dengan hudud. Hudud itu dari kata had. Had itu artinya tajam. Jadi namanya hudud itu biasa artikan batas, tapi dia juga satu asal kata dan kata haddun. Itu adalah had artinya tajam. Ya, jadi kalau kita katakan pisau itu tajam, kita katakan asikinu haddun. Pisau itu tajam. Jadi wa may yata'adda hududallah, siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, faqad zalama nafsahu, sungguh menzalimi dirinya sendiri. Jadi melanggar hukum-hukum Allah pada dasarnya adalah menzalimi diri sendiri. Qad zalama nafsahu. La tadri la'allallaha. Ini kembali kepada talak tadi, adanya tadi yang disebut dengan iddah. Jadi kembali kepada kata iddah tadi, ini iddah. Lalu kemudian kita harus baca ayat ini. Kenapa mesti harus ada iddah? Nah, itu dia.
Maka terjawab dalam ayat ini, kenapa mesti harus ada iddah? Kenapa harus ada iddah? Dan iddah itu adalah kalau untuk yang masih menstruasi itu 3 quru'. Ya, sedangkan yang tidak menstruasi nanti adalah hitungannya bulan. Nah, kita lihat di sini jemaah sekalian, la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. La tadri, kamu tidak tahu. Artinya kita tidak sebagai manusia punya keterbatasan pengetahuan tentang apa yang terjadi nanti, maka Allah mengatakan Allah membuat iddah seperti ini adalah la tadri, karena kalian tidak mengetahui. La'allallaha, boleh saja jadi atau jangan-jangan Allah punya rencana lain, yaitu yuhditsu, ya, ba'da dzalika amra. Jadi setelah pada masa iddah ini kan masa iddah kurang lebih 3 quru', jadi hampir 3 bulanan juga, lebih, maka bisa lebih, karena quru' itu harus setelah menstruasi pertama, misalnya lagi menstruasi sekarang, setelah selesai bersih baru dari menstruasi di situ baru hitung, baru namanya 3 quru'. Jadi la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Kita tidak tahu rahasianya bahwa Allah dengan memberikan iddah seperti ini sebetulnya bisa terjadi perubahan. Ya, bisa terjadi perubahan. Misalnya tiba-tiba bagus. Ternyata tadinya cuma emosional, tadinya cuma cuma tidak bisa mengendalikan dirinya. Tadinya cuma berpikir jangka pendek saja. Nah, sekarang dengan diberikan masa iddah, lalu kemudian mereka bisa berpikir lebih jernih, lebih bening dan sebagainya. Jadi la tadri la'allallah yuhditsu ba'da dzalika amra. Kita sendiri tidak tahu bahwa boleh saja Allah akan mengungkapkan sesuatu yang lain di balik semuanya itu, misalnya tiba-tiba terjadi perubahan tadi. Sehingga boleh dikatakan masa iddah itu manfaatnya terutama ada 2. Pertama adalah memprotek kesucian wanita itu supaya nanti kalau dia terjadi perceraian jelas tidak punya anak, tidak hamil dari suaminya sekarang. Sehingga memperjelas namanya nasab, keturunan. Yang kedua adalah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berpikir bening. Jadi inilah manfaat iddah jemaah sekalian. Jadi iddah itu Allah berikan kepada kita 2 manfaatnya itu. Kemudian ayat kedua. Ini adalah dalam agama kita, perceraian itu adalah justru mutlak adanya saksi. Di beberapa tempat kan terkadang tidak perlu saksi. Bahkan ada yang menceraikan istrinya cuma katakan saya cerai maka jatuhlah talak. Padahal kalau kita nanti lihat ayat berikutnya ini perceraian terjadi kalau ada 2 saksi. Jadi harus ada 2 saksi seperti ini. Ya, ini adalah ilustrasi saja. Jadi harus ada 2 saksi baru kemudian bisa jatuh talak itu. Ya. Allah mengatakan faidza balagna ajalahun. Apabila sudah sampai tiba, ya balagna di sini sudah tiba sampai ajalahunna, yaitu masa iddahnya tadi. Jadi faiza balagna ajalahunna, maka kemudian 2 kemungkinan setelah itu. Kan tadi berpikir tuh, maka kemudian 2 kemungkinan. Fa'amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin. Makanya kita katakan masa iddah itu bukan masa perceraian, sebetulnya persiapan perceraian. Jadi masa iddah itu adalah masa persiapan perceraian, masa persiapan talak. Namanya persiapan, bisa saja terjadi kebalikannya nantinya, seperti di sini. Ternyata dalam perjalanan itu kemudian terjadi semacam muhasabah, introspeksi diri, lalu kemudian merasa bahwa keputusan talak itu tidak tepat, maka fa'amsikuhunna bima'rufin. Kalau keputusannya adalah meneruskan pernikahan, maka tahanlah, maksudnya jangan ceraikan, rujukilah, fa'amsikuhunna bima'ruf. Maka tetaplah mempertahankan pernikahan itu dengan cara ma'ruf. Ingat, dengan cara ma'ruf. Artinya lebih baik daripada sebelumnya. Atau sebaliknya, kalau memang memilih keputusan terakhir pisah, au fariquhunna bima'ruf. Selalu juga fariquhunna bima'ruf. Ya. Ceraikan mereka dengan cara ma'ruf. Ingat jemaah sekalian, dengan cara ma'ruf. Ya. Artinya dengan cara ma'ruf selalu tidak bisa satu pihak saya ceraikan kamu selesai, atau tiba-tiba seorang istri datang ke pengadilan tanpa sepengetahuan suaminya. Ini tidak bisa seperti itu yang namanya syariat. Ya, orang beraktivitas agama apapun kalau dia melanggar tetap tidak syariat namanya. Apa sebabnya? Karena yang namanya perceraian itu adalah kedua belah pihak. Pernikahan itu adalah diinisiasi oleh kedua belah pihak.
karena diinisiasi oleh kedua belah pihak, maka perceraian pun juga harus diinisiasi oleh kedua belah pihak. Jadi Allah mengatakan aufariquhunna bima'rufin, ataukah pisahkanlah, ataukah ceraikanlah. Farik ini adalah berpisah, cerai. Jadi kenapa masih kata farikuhunna ini? Karena berarti kan ini baru talak pertama. Nanti kita lihat surat Al-Baqarah bahwa talak itu sampai 3 kali, yang bisa dirujuki 2 kali, ya baru kemudian setelah itu tidak bisa rujuk lagi. Jadi aufariquhunna bima'rufin, ataukah ceraikanlah dengan cara ma'ruf. Ingat jemaah sekalian, selalu ada kata ma'ruf di belakangnya. Ya. Selalu ada kata ma'ruf. Ada fa'amsikuhunna bima'rufin, aufariquhunna bima'rufin. Jadi tahanlah mereka dengan cara ma'ruf, ataukah ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf. Jadi ini masa iddah adalah masa untuk tenang, dibicarakan dengan baik. Tidak boleh sepihak saja dalam pandangan Al-Quran ini. Karena nanti apa? Karena nanti harus ada saksinya nih. Wa ashidu zawa adlin. Harus ada saksi. Ya. Untuk apa namanya? Untuk menjelaskan alasan itu. Jadi oleh sebab itu, satu, amsikuhun nabi ma'rufin, au farikuhun nabi ma'rufin. Jadi harus ada dengan cara yang ma'ruf. Tidak boleh satu pihak, istri atau suami tiba-tiba datang ke pengadilan, bahkan kemudian orang luar tiba-tiba rame mengetahui semuanya, sementara pasangannya sendiri nggak ngerti. Coba tiba-tiba dapat surat panggilan dari pengadilan, nggak pernah tahu masalahnya. Kan ini namanya kezaliman. Seperti dikatakan tadi, zalimun ala nafsi. Ya. Jadi Allah mengatakan fa'amsikuhun nabi ma'rufin au fariquhun nabi ma'ruf. Makanya dikatakan washidu zawa adlin. Jadi washidu zawa adlin, persaksikanlah, ya. Jadi harus ada washidu, ya. Zawa adlin, 2 orang adil, ya. Minkum. Jadi zawa ini 2. Za itu 1, zawa 2. Zawa adlin, 2 orang adil. Kata adil di sini, orang itu terbukti baik, tidak pernah ada skandal hukum, tidak pernah dipenjara dan sebagainya. Jadi zawa adlin, tidak pernah dipenjara karena kriminal maksudnya. Jadi zawa adlin, 2 orang adil, minkum. Jadi ini harus dipersaksikan. Jadi perceraian tidak bisa hanya dengan WA saja, setelah itu selesai. Enggak seperti itu. Kita sampaikan ini karena banyak yang seperti itu di dalam masyarakat kita. Sedangkan berdasarkan Al-Quran, justru perceraian itu harus ada saksinya nih. Ini kata kerja perintah, asyidu, persaksikanlah zawa adlin, 2 orang saksi. Wa asyidu zawa adlin, persaksikanlah 2 orang saksi. Minkum di antara kalian. Ya. Lalu kemudian waqimus syahadata lillah, dan yang bersaksi itu harus mampu menegakkan syahadatnya, kesaksiannya, bukan karena dibayar oleh salah satu pihak, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Waqimus syahadata, tegakkanlah syahadat atau kesaksian itu lillahi Subhanahu wa taala. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan zalikum yu'adu nabi, itulah yang diajarkan. Jadi ingat, itulah yang diajarkan. Ini kata-kata zalikum yu'aduna bihi, itulah yang diajarkan. Artinya kalau tidak begini, ya tidak seperti syariat agama. Kalau tidak seperti tadi 1 dan 2 ini, ayat 1 dan sepotong ayat 2 ini berarti tidak sesuai dengan agama, tidak sesuai dengan syariat. Sedangkan pernikahan dari awal kan sesuai dengan syariat. Semua orang sepakat kalau di awal itu orang menikah sesuai dengan syariat. Nah, kalau pernikahannya sudah dengan syariat, maka harus perceraiannya juga sudah dengan syariat. Ya. Tapi apakah ada pernikahan yang gugur secara otomatis? Ada juga, tetapi kita tidak bahas sekarang. Ada pernikahan yang gugur secara otomatis. Ya, berdasarkan syariat juga. Nah, tetapi di sini menunjukkan bahwa zalikum yu'azu bihi. Itulah yang diajarkan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru ada kata-kata man kana yu'min billahi wal yaumil akhir. Jadi, walaupun dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, pakai simbol-simbol agama kemana-mana, katanya mengurus agama di mana-mana, tapi kalau tidak menjalankan syariat ini, ya berarti tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Karena ada kata-kata man kana yu'min billahi wal yaumil akhir. Bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi man kana yu'min billah. Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir. Ya. Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebelum kita lanjut, ini karena ada kata-kata wa yattaqillah, kita bicara takwa. Kita lihat dulu surat Al-Baqarah. Kita lihat surat Al-Baqarah di sini. Surat Al-Baqarah. Ya, ini kita mulai dari 228 saja nih. Al-Baqarah
228. Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qur'in. Nah, ini tadi Mas Aidah. Jadi wal mutallaqat, wanita-wanita yang ditalak maksudnya yang dalam proses perceraian, ya. Wanita-wanita yang berada dalam proses perceraian, karena tadi perceraian terjadi setelah masa iddah selesai. Wanita-wanita yang bercerai dalam proses perceraian, maka ia tarabbasna, hendaklah menunggu, bi anfusihinna, membuat dirinya menunggu sampai selesai salasata qur'in. Ya. Karena nanti resmi perceraian itu terjadi setelah 3 itu dan dinyatakan tadi melalui saksi. Ya. Jadi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qur'in, 3 quru'. Ya, bukan 3 kali menstruasi seperti 3 quru'. Apa itu quru'? Nah, jemaah sekalian. Jadi kalau sekarang wanitanya lagi menstruasi, tidak bisa disebut itu 1 quru'. Nah, harus selesai dulu sekarang. Nah, bersih, suci, baru setelah itu dihitung. 1 quru' pada sampai menstruasi berikutnya. Selesai, baru salah satu lagi, baru berikutnya lagi 3 kali. Jadi salah satu quru'. Jadi 3 kali periode menstruasi. Jadi periode itu dimulai daripada bersih dulu, baru mulai start. Ya, jadi kalau sekarang lagi haid tidak boleh. Jadi bi anfusina salasata quru', tidak boleh, tidak dihitung. Ya. Harus membuat dirinya menunggu salasata qur'in, 3 periode. Wala yahillu lahunna ayyaktumna, dan sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, nanti ada di bawah sini, ya, mangkana yu'min billahi, ini ada in kunna yu'minna billahi wal yawmal akhir, sama tadi. Tidak boleh menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya, karena nanti akan menimbulkan masalah nasab. Ya. Kita sekarang ini terutama di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, kita sering sekali sekarang mulai menimbulkan masalah-masalah nasab sebetulnya. Ya. Ada kekacauan nasab karena itu tadi, karena tidak jelasnya kehamilan seorang wanita misalnya. Jadi Allah mengatakan hendaklah ayyaktuma, tidak boleh, ini la yahiluna, la yahilu, tidak hal, maksudnya tidak dibolehkan bagi mereka wanita-wanita yang sedang melewati masa iddahnya itu, ayyaktumna, untuk menyembunyikan ma khalaqallahu, apa yang Allah ciptakan, fi arhamihinna, di dalam rahim-rahim mereka. Jadi kata-kata rahim itu Pak sekalian, itu bukan kita yang kasih, tapi Allah yang kasih. Rahim itu bentuk jamaknya arham, ini arham. Jadi kata rahim, arham. Makanya sebetulnya bagusnya silaturahim karena dari kata rahim. Ya, secara bahasa rahmi bisa juga, tetapi dia dari kata rahim. Jadi kalau kita menghubungkan tali persaudaraan namanya silaturahim. Karena kita seakan-akan satu rahim, karena memang kita satu rahim dari Hawa. Nah, jadi jemaah sekalian, ma khalaqallahu fi arhamihin. Tidak boleh menyembunyikan apa yang Allah ciptakan fi arhamihin. Jadi kalau dia hamil, dia sampaikan hamil. Dari mata itu tadi masalah menstruasi tadi pentingnya. Tadi 3 quru', 3 masa. Jadi boleh jadi yang pertama masih menstruasi, tapi berikutnya mungkin berhenti dan ternyata terbukti adalah hamil misalnya. In kunna, jika kunna, mereka wanita-wanita itu yu'min billahi wal yaumil akhir. Jika mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. In kunna yu'min billahi wal yaumil akhir. Jika mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa bu'aulatuhunna, dan suami-suami mereka, ya, ahakku biraddihinna. Jadi artinya bahwa dalam masa periode quru' tadi itu, periode iddah tadinya, karena belum bercerai-cerai, maka apabila suaminya ternyata tadi berubah seperti yang kita baca dalam surat At-Talaq, maka suaminya boleh berhak, ya, walaupun misalnya mungkin ada laki-laki lain yang coba mendekati dia, ya, secara syariat tidak boleh. Kenapa? Karena masih dalam proses iddah. Maka dikatakan wa bu'aulatuhunna, suami-suami mereka lah ahaqqu biraddihinna, untuk merujuki mereka, untuk kembali kepada mereka, fi dzalika, dalam kondisi seperti itu, in aradu islaha, jika mereka ingin islah. Jadi mirip tadi kata-katanya di sana. Ya. Jadi tadi kalau di sana tadi fa'amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin. Ya, kalau di sini katakan in aradu islahan, ma'rufin di sana, di sini islah, ingin memperbaiki keadaan kembali, islah. Bidzalika in aradu islaha, jika mereka ingin islah.
walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ya. Dan begitu juga wanita-wanita itu mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf juga harus menanggapi ini harusnya dengan bil ma'ruf juga. Seperti itu. Walir rijali alaihinna darajat. Apa sebabnya? Karena kalau ada pihak lain yang sudah coba melakukan pendekatan pada wanita itu pada saat masa iddah, maka kemudian tetap suaminya lah yang lebih berhak atasnya. Walir rijali alaihinna darajat. Wallahu azizun hakim, dan Allah yang perkasa lagi bijaksana. Baru kemudian at-talaqu marratan. Talak itu hanya 2 kali yang bisa dirujuki. Tadi selesai masa iddah, talak 1. Nanti dalam perjalanan beberapa saat kemudian rujuk lagi. Lalu kemudian meneruskan pernikahannya. Terus kemudian pisah lagi, talak lagi. Terus kemudian ribut lagi, ataukah ada masuk masa iddah lagi, selesai itu talak lagi, berarti sudah 2. Nah, maksimal 2 kali yang bisa dirujuki. Kalau sudah terjadi yang ketiga, ya tidak bisa lagi. Jadi katakan at-talaqu marratan. Talak itu, perceraian itu hanyalah 2 kali saja. Ya bisa dirujuki. Fa imsakun bima'rufin aw tasrihun besan. Maka setelah terjadi talak yang kedua kalinya, ya maka sebelum memutuskan nanti talak yang ketiga, maka harus benar-benar berpikir secara bening, jernih. Fa imsakun bima'rufin aw tasrihun besan. Apakah dia mempertahankan pernikahannya? Ini Pak Imsak kita artikan mempertahankan pernikahannya dengan cara yang baik. Atau tasrihun, atau berpisah besan dengan cara yang baik. Kenapa Al-Quran berbicara seperti ini Pak Bu sekalian? Karena mohon maaf sering sekali kita nyaksikan ada bekas pasangan suami istri sudah talak 3, sementara istrinya belum menikah dengan laki-laki lain, terus kemudian tiba-tiba kembali seperti semula lagi. Ini tidak boleh dalam agama. Jadi, karena nanti kalau sudah talak 2, talak 3, maka untuk dirujuki kembali harus bekas istrinya, mantan istrinya harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Wala yahillu lakum ayya an ta'khuzu mimma ataitumuhunna syai'a. Ini juga perlindungan kepada wanita. Jadi tidak dihalalkan bagi kalian anta khuzu mimma ataitumuhunna, untuk mengambil dari istri-istri kalian apa yang kalian telah berikan kepada mereka. Syai' sesedikit apapun, kalau sudah statusnya diberikan, ya tidak boleh. Karena namanya pemberian di mana-mana tidak boleh diminta. Jadi la yahillu lakum anta khuzu mimma ataitumuhunna syai'a illa an yakhafa alla yuqima hududallah, kecuali kalau ternyata ada pelanggaran-pelanggaran yang serius misalnya, ataukah tidak takut kepada yang bersangkutan tidak menegaskan hukum-hukum Allah, misalnya menyalahgunakan nanti miliknya untuk merusak masyarakat, melakukan tindakan-tindakan kriminal, maka boleh ditahan. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bihi. Maka bisa melihat tilka hududullah, itulah hukum-hukum Allah, fala ta'taduha, janganlah melanggarnya. Sama tadi di atas. Tilka hududullah, itulah hukum-hukum Allah, hudud Allah. Ini juga kata-katanya la ta'taduha, jangan melanggarnya. Ada ancaman, wa may yata'adda hududallah, siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, fa ulaika humuz zalimun, mereka termasuk orang yang zalim. Ya. Jadi mereka termasuk orang yang zalim kalau termasuk melanggar. Jadi ini Bapak sekalian masih panjang ini ceritanya ke bawah ini, tapi karena waktu kita sekarang sudah 8:30 ya. Sudah 1 jam, sementara baru ayat 2 ini Pak sekalian. Masih panjang ya, jadi kita bahasnya sedikit-sedikit aja ya. Nah, sekarang kita sudah sampai pada ayat terakhir, potongan terakhir. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi ujung-ujungnya adalah takwa. Jadi semuanya dilakukan dengan takwa. Maka tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar aturan-aturan ini Pak Bu sekalian. Jadi perceraian sama dengan pernikahan, bagian daripada syariat. Harus dilakukan dengan step-stepnya yang benar, ya tidak bisa hanya karena emosionalitas dan sebagainya. Jadi Allah katakan wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah menjadikan baginya jalan keluar. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah,
Kenapa menggunakan kata-kata makhraja di sini? Jalan keluar. Kan ini menunjukkan bahwa sebetulnya harusnya persoalan-persoalan rumah tangga itu dihadapi secara privat, secara ke dalam, tidak perlu dibuat pengumuman keluar, tidak perlu dibicarakan kemana-mana, tidak boleh bocor kemana-mana. Apa sebabnya? Yang disebut bertakwa itu adalah masalahnya di-keep untuk mereka sendiri. Dengan harapan apa? Kalau mereka melakukannya dengan benar, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Jadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau dilakukan dengan proses yang benar, entah sebelum terjadi perceraian ataupun dalam proses itu semuanya dilakukan dengan syariat agama yang benar, maka pasti Allah berikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan baginya makhraj, jalan keluar. Makhraj itu jalan keluar. Dan jemaah sekalian terbaik, salah satu doa kita adalah selalu minta jalan keluar yang benar. Ya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidq. Jadi selalu kita minta jalan keluar yang baik. Ya Allah, masukkanlah aku dengan cara masuk yang baik dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang baik. Keluar yang baik. Di sini katakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Jadi benar-benar dalam proses perceraian tidak boleh emosional, tidak boleh hanya karena alasan-alasan yang sifatnya sesaat, tetapi harus atas dasar takwa. Inilah pentingnya tawakal. Ini adalah gambar tawakal ala Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi yang pertama tadi adalah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, baru wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi wawunya di sini masih ataf, waw ataf terhadap takwa tadi. Jadi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi, way out, jalan keluar dari masalah-masalahnya. Dan bukan hanya itu, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki kepada mereka dari arah yang tak disangka-sangka. Apa artinya rezeki di sini? Jangan bayangkan cuma makanan, minuman, uang, bukan. Tapi bisa juga solusi yang tak terduga. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan solusi yang terduga. Jadi apa yang kita sebut masalah, kalau kita bertakwa menghadapinya, bisa ternyata itu bukan masalah. Tetapi caranya Allah memberikan solusi. Caranya Allah memberikan pintu masuknya rezeki. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Atau seperti tadi, makhraja, memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Nah, setelah semuanya kita usahakan secara ikhtiar yang benar tadi syariat, setelah itu bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Jadi huwa di sini, ini huwa di sini kembali kepada Allah di sini ya. Hasbuhu, cukup baginya. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, coba perhatikan tawakal muncul setelah apa tadi? Takwa. Ini kan sambungannya tadi. Ini waman ya tawakal tadi, wa may yattaqi, jadi takwa dulu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, baru wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Ya. Jadi yang pertama bertakwa dulu, dari setelah bertakwa baru tawakal. Jadi berdasarkan sunnah ayat ini tidak bisa dikatakan tawakal apabila tidak bertakwa. Karena tawakal yang tidak disertai atau didahului dengan takwa itu sebetulnya adalah bukan penyerahan diri kepada Allah, bukan mewakilkan diri kepada Allah, tetapi berputus asa. Jadi wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Siapa yang mewakilkan masalahnya kepada Allah, maka Allah lah yang menjadi mencukupinya. Cukup Allah baginya. Apa sebabnya? Innallaha balighu amrihi. Tidak ada satu urusan Allah yang tidak terlaksana. Allah itu mampu menjangkau seluruh urusannya. Balik itu sampai, artinya terjangkau olehnya semua urusannya. Beda dengan kita, kalau kita mencita-citakan sesuatu, katakanlah 10, mungkin yang terwujud nanti cuma 3 atau 4 misalnya. Yang 6-nya tidak mampu kita gapai. Tetapi kalau Allah, tidak ada satu amrnya yang tidak balighu, yang tidak akan sampai, yang tidak akan dijangkau. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menjadikan, qad ja'alallah ini
Allah menjadikan ja'alallah likulli syai'in, segala sesuatu ada kadar-kadarnya, ya. Jadi sebetulnya semua masalah itu kalau kita hadapi dengan kepala dingin, sebetulnya semua bisa teratasi. Selama kita mampu benar-benar menyingkirkan kepentingan-kepentingan sesaat tadi. Apalagi kepentingan yang bertentangan dengan syariat. Jadi kepentingan yang bertentangan dengan hukum agama, bertentangan dengan aturan Tuhan, bertentangan dengan kepentingan akhirat. Ingat tadi kata-kata, man kana yu'min billahi wal yaumil akhir. Karena apa? Karena semuanya punya kadar-kadarnya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan Allah sebetulnya tahu, sudah menyampaikan, mendeklarasikan di dalam Al-Quran, bahwa kita semuanya pasti mampu menghadapi kehidupan ini. Yang penting kita beningkan hati. Ya, Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua sebetulnya kita mampu. Lalu kenapa kita seakan-akan tidak mampu? Bukan tidak mampu. Tetapi jiwa kita telah dikuasai oleh hal-hal yang sifatnya sesaat, yang sifatnya emosional, irasional, dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah dikuasai hal-hal yang sifatnya irasional dan emosional, ya tentu tidak sanggup. Kenapa? Karena jiwa kita dipersiapkan untuk hal-hal yang sifatnya rasional. Ya, ingat, jiwa kita dipersiapkan untuk hal-hal yang rasional. Ibaratnya begini, kalau misalnya sepeda kita genjot dengan kekuatan berapa pun pasti bisa lari. Tapi kalau kemudian sepedanya didorong dari mobil dari belakang, itu berbahaya. Karena bukan untuk itu sepeda dibuat. Jadi begitulah juga dengan jiwa kita ini. Jiwa kita itu dipersiapkan untuk berjalan dengan roda-roda yang disebut dengan rasionalitas. Yang disebut dengan roda-roda nalar. Yang di luar itu namanya irasional, emosional. Dan kalau dijalankan sesuai dengan rasional, sesuai dengan nalar, itu sesuai dengan fitrah. Jadi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jemaah sekalian, menghitung masa iddah, gimana caranya? Tadi kita sudah terangkan sebetulnya ya. Tapi intinya adalah Allah mengatakan wallahi ya'isna, wanita-wanita ya'isna yang sudah berhenti minal mahidi, dari menstruasi, min nisaikum, dari istri-istri kalian. Jadi wanita yang sebetulnya sudah masuk masa periode menopause. Tetapi terkadang belum jelas, masih awal-awal. Maka dikatakan ini tabetum, kalau ragu apakah ini sudah masuk menopause atau belum, maka fa'iddatuhunna, masa iddahnya adalah salah satu ashhurin, 3 bulan. Kalau tadi salah satu kuru'in, beda salah satu kuru. Beda dengan kuru. Kalau kuru kan periode menstruasi. Kalau ashhur bulan dihitung dari tanggal dari tanggal kejadian pertama sampai kemudian 3 bulan berikutnya. Jadi kalau mulai daripada tanggal 12, ya berarti 12 bulan berikutnya baru 1 bulan. 12 berikutnya baru 2 bulan. Begitu. Jadi fa'iddatuhunna salah satu ashhur. Masa iddahnya atau yang dihitung, ingat kata-kata iddah tadi yang dihitung itu adalah selama 3 bulan. Dan karenanya ini juga berlaku wallahi lam yahidna, dan juga ini berlaku pada yang sudah tidak menstruasi. Kenapa masih diberlakukan seperti ini kalau masih ragu? Ya, karena itu tadi bisa saja terjadi hal-hal yang di luar dugaan misalnya. Wa ulatul ahmali ajalahunna an yada'na hamlahun. Sedangkan wanita-wanita yang ketika ternyata masa iddahnya dihitung itu ternyata terbukti dia tidak menstruasi, itu hamil, al-ahmal, maka ajalahunna, ajalnya, waktu masa iddahnya berakhir kapan? An yada'na hamlahunna, ketika melahirkan. Ketika melahirkan kandungan mereka, yada'na hamlahunna, ketika mereka melahirkan kandungannya. Jadi bukan lagi 3 bulan tadi atau 3 quru', tetapi sampai melahirkan. Ayyada'na hamlahunna. Wa may yattaqillah. Jadi tadi sudah 2 ya. Yang pertama tadi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Di sini wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan baginya min amri, urusannya apa? Yusra, mudah.
Jadi kalau kita bertakwa, Bapak Ibu sekalian, menghadapi semuanya itu tidak ada masalah sih sebetulnya. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah pasti solusi atas masalahnya. Kenapa selalu ditutup dengan ini sebetulnya? Sebetulnya ayat ini menjelaskan kepada kita perceraian itu sedapat mungkin dihindari. Hadapilah dengan cara takwa. Ya, hadapi dengan cara takwa. Bukan hadapi dengan cara dengan cara egoistik, togok, bukan togok tapi takwa. Lawannya takwa itu togok. Togok itu adalah hawa nafsu. Nah, hadapilah dengan takwa bukan togok. Satu tadi, pertama tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau menghadapinya dan bertakwa, Allah pasti solusi yang baik. Satu. Yang kedua, wa may yattaqillah tadi yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti akan memberikan rezeki dari arah yang tadi sangka-sangka. Ya, jadi bisa saja kan orang biasanya kesulitan meneruskan keluarga rumah tangganya karena masalah rezeki misalnya, bisa juga terjadi seperti itu. Nah, selama mereka ikhtiar terus-menerus maksimal Allah dan bertakwa, Allah berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, tiba-tiba diberikan sumber pendapatan yang gampang baginya. Kemudian yang ketiga ini, wa may yattaqillah, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amri yusra, maka urusan-urusannya jadi mudah. Jadi tiga di sini Pak sekalian orang bertakwa. Pertama diberikan solusi way out atas masalahnya, yang kedua diberikan rezeki yang tak disangka-sangka, yang ketiga urusannya jadi mudah. Jadi sebetulnya apa kata Allah? Yaitu bahwa sebetulnya perceraian ini bisa tidak terjadi apabila kedua belah pihak bertakwa kepada Allah SWT. Bagaimana kalau salah satu pihak tetap bisa terjadi perceraian? Karena yang tidak bertakwa bisa menghadapinya emosional, menjadi tidak bisa mengontrol dirinya, sehingga kemudian seperti kita katakan tadi bertindak sepihak. Ya, sedangkan yang namanya pernikahan kan harus kedua belah pihak menghendaki hubungan itu. Yang kelima sekarang, ya, zalika amrullah, itulah amarnya Allah. Jadi ada amarnya Allah, ada juga amar kita. Ya, amar kita Allah tanggung apabila kita bertakwa. Jadi zalika amrullah, itulah amar Allah. Anzalahu ilaikum, yang dia turunkan. Itu apa amar Allah di sini? Urusan-urusan perceraian. Urusan-urusan kerumah tanggaan dalam kondisi kritis, ya. Dalam kondisi kritis, Allah berikan solusinya. Ya, tetapi selalu ada kata-kata takwa di sana tadinya. Jadi takwa itu adalah bersifat software, sedangkan perceraian tadi dengan cara-cara itu adalah bersifat hardware, luarannya. Jadi artinya bahwa kalau ditopang dengan takwa harusnya tidak terjadi masalah di luar. Dzalika amrullah, itulah amr Allah, anzalahu ilaikum, yang Allah turunkan kepada kalian. Tambah lagi, wa may yattaqillah. Jadi sudah 4. Ya. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayiatihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu, Allah akan tutupi apanya, sayiati, kekurangan-kekurangannya, kesalahan-kesalahannya. Wa yu'zim lahu ajra, dan Allah memberikan kepada mereka ajra, pahala, imbalan. Jadi kita lihat di sekalian sudah berapa? Sudah ada 5. Ya. Pertama tadi wa may yattaqillah, ya, yaj'al lahu makhraja, yang kedua yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yang ketiga adalah wa yaj'al amruhu yusra, menjadi mudah urusannya, yang keempat yaitu yukaffir anhu sayiati, yang kelima wa yu'zim lahu ajra. Jadi ada 5 keuntungan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Jemaah sekalian berbahagia, ini berikutnya. Jadi seandainya tadi akan terjadi perceraian, sudah menghitung masa iddah, ingat tadi di atas tidak boleh istri yang dalam masa iddahnya disuruh keluar dari rumah. Ya, bahkan kalau terjadi perceraian pun juga, kalau pihak laki-laki yang menceraikannya, ya harusnya tetap memberikan tempat bagi dia. Dan tidak boleh mempersulit kehidupannya. Ingat jemaah sekalian, seorang suami tidak boleh mempersulit istrinya. Tidak boleh menjadikan istri sebagai objek eksploitasi. Ingat jemaah sekalian. Jadi seorang suami tidak boleh menjadikan istrinya sebagai objek eksploitasi. Ya. Seperti kita lihat di sini. Coba lihat, istri itu kan multitasking kalau lihat di sini nih. Dia nyetrika, dia menyuci, dia memasak, dia juga nyopir kemana-mana, bawa anak-anak ke sekolah, dan jemaah sekalian berbahagia. Ya, sementara pada saat yang sama mungkin suaminya
tidak seberat itu tugasnya. Jadi namanya apalagi dalam proses masa iddah seperti ini. Allah katakan askinuhunna, tempatkanlah mereka min haitsu sakantum, di mana kamu tinggal. Tempatkanlah mereka di mana kamu tinggal. Coba kita lihat jemaah sekalian. Min wujdikum, tempat yang sanggup. Kata-kata min wujdikum di sini kesanggupan kalian. Jadi askinuhunna min haitsu sakantum. Min wujdikum, yang sanggup, ya. Wala tudarruhunna, jangan menimbulkan mudarat bagi mereka. Wala tudarruhunna. Jadi pernikahan itu kan tidak untuk menciptakan mudarat, tapi justru untuk mempermudah kehidupan. Jadi suami tidak boleh menjadikan dirinya atau kehidupan istrinya di mudarat baginya. Wala tudarruhunna, jangan sampai menimbulkan mudarat bagi mereka. Karena wanita itu sebetulnya telah Allah berikan kepadanya tugas-tugas biologis yang berat, mulai daripada menstruasi setiap bulan, kemudian dia hamil, mengandungkan tambah lama tambah berat, kemudian dia nanti melahirkan, belum lagi dengan menyusui atau menyapi anaknya 2 tahun, dan seterusnya. Wala tudarruhunna, jangan menimbulkan mudarat bagi mereka. Litudayyiqu, membuat mereka kesulitan bergerak, menyempit. Dayiq itu artinya sempit, maksudnya tidak banyak pilihan bagi wanita seperti itu. Kenapa? Karena diberikan pekerjaan yang begitu banyak sehingga tidak ada kesempatan untuk sedikit saja istirahat, sedikit saja dan sebagainya. Jadi wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna. Jadi ini adalah pesan Allah kepada para suami supaya memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya. Wa in kunna ulati hamlin, apabila istri kamu itu hamil, termasuk tadi dalam masa iddah tadi hamil, jadi ternyata terbukti setelah masa iddah terbukti dia tidak menstruasi karena hamil, maka apa? Fa'anfiqu, kewajiban suami adalah memberi nafkah kepadanya. Nih, fa'anfiqu, nafkahilah. Jadi kata-kata anfiqu ini biasa diartikan infakkan. Ya, sebetulnya infakkan itu nafkahkan, belanjakan. Maka belanjakanlah harta benda kamu alaihinna, untuk mereka. Jadi belanjailah mereka. Anfiqu alaihinna hatta yada'na, sampai dia melahirkan. Ini kalau dalam proses apa tadi? Iddah. Hatta yada'na hamlahunna, jangan karena berpikir sudah akan bercerai, udah ditinggalkan begitu saja, tidak memberikan nafkah lagi. Ini kezaliman besar, Pak Bu sekalian. Jadi fa'amfiku, jadi apalagi belum lagi dengan istri sudah tidak dinafkahi, terus kemudian diperlakukan dengan kasar pula, ini tidak seperti di ajaran agama. Orang bisa saja berbusa-busa mulutnya bicara tentang agama, tapi kalau dia melakukan seperti itu, ini benar-benar adalah kezaliman yang tidak dibenarkan dalam Al-Quran atau agama. Jadi fa'anfiqu alaihinna hatta yada'na, maka nafkahkanlah, belanjakanlah hartamu alaihinna, untuk menghidupi mereka, hatta yada'na hamlahun, sampai dia melahirkan kandungannya. Fa'in arda'na, apabila dia telah melahirkan, lakum, untuk kalian kan anaknya, anak kita. Fa'atuhunna ujurahun, maka berikanlah kepada mereka upah. Apa arti upah di sini? Tetap berikan nafkah lebih daripada sekedar infak. Jadi ada di sini Pak Bu sekalian. Jadi di sini ada anfiku. Anfiku berarti yang dimakan, pakai hidup. Tapi ada juga kata-kata ujurahunna di sini. Ya. Fa'in aradna alakum fa'atuhunna ujurahun. Harus berikan kepada mereka nafkah lebih daripada yang pertama tadi sini. Wa tamiru itu, timar itu adalah mutamar, ingat kata mutamar. Mutamar itu musyawarah. Wa tamir itu bermusyawarah. Bainakum, di antara kalian, bima'rufin. Maksudnya setelah melahirkan. Walaupun ini sudah dalam proses perceraian, tetap musyawarah. Ini dalam agama itu pernikahan tidak boleh dilakukan dengan emosional dan sebagainya. Jadi wa tamiru bainakum bima'rufin. Maka bermusyawarahlah di antara kalian dengan cara yang ma'ruf. Apa yang harus dimusyawarahkan terutama tentang misalnya bayi yang lahir. Kan tadi kalau sudah melahirkan sudah boleh terjadi perpisahan, perceraian. Tapi harus dimusyawarahkan. Wa in ta'asartum, apabila kamu kesulitan, terutama pihak istri kesulitan misalnya untuk menyusui bayinya, ya kalau kesulitan misalnya, maka pasaturdi'u lahu ukhra, bisa meminta wanita menyusui untuk menyusukannya. Sekarang sudah banyak metodenya. Jadi kesimpulannya,
tidak boleh karena perceraian itu lantas anak, bayi yang baru lahir, anak-anak yang baru lahir itu menjadi korban daripada egoisme kedua orang tuanya. Kita sering sekali menyaksikan Pak Bu sekalian, setelah orang tuanya berpisah, ayahnya tidak pernah lagi menjumpai anaknya atau ibunya tidak lagi menjumpai anaknya. Ini adalah benar-benar sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan karena anak-anak lahir itu bukan maunya mereka. Anak-anak itu adalah insan-insan yang polos. Anak-anak itu adalah dia tidak tahu menahu masalah, tiba-tiba hadir di dunia ini, dan pada saat itu orang tua lah yang menjadi penanggung jawab, dia lahir, yang juga bertanggung jawab atas cinta dan kasih sayang kepadanya, sampai anak-anak itu menjadi akil balik atau menjadi dewasa, menjadi bisa mengendalikan, menjalankan kehidupannya sendiri. Nah, inilah tidak diinginkan oleh Al-Quran, karena sebetulnya ya itu sebetulnya termasuk jenis kejahatan terhadap kemanusiaan. Kenapa? Karena menelantarkan anak-anak. Akhirnya apa yang terjadi? Menjadi beban bagi masyarakat, menjadi beban bagi orang lain, bahkan menjadi penderitaan yang dipikul oleh anak itu sendiri. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita betapa indahnya sebetulnya Islam kita, indahnya agama kita. Apabila kapan satu benar-benar kita strict, ketat di dalam mempedomani Al-Quran. Yang kedua adalah kita semuanya benar-benar mampu menahan diri, mampu menetralisir jiwa kita apabila menghadapi masalah-masalah di dalam rumah tangga. Terima kasih banyak. Wa'alaikum minkum. Yang mau bertanya dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Silakan Pak kalau ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila seperti ini, kalau kita kembalikan laki-laki punya perbuatan di zaman jahiliyah dan undang-undang yang mereka ciptakan, kemudian keindahan ciptaan undang-undang Allah, ada penyatuan takwa dalam berpuasa dan lain-lain ibadah yang kita gembar-gemburkan secara besar. Kemudian kita terlepas pandang memperlakukan kebaikan itu sendiri adalah satu perubahan jati diri lelaki yang selama ini zaman jahiliah dilupakan, dan hakikat benda ini boleh berlaku di zaman kita akhir zaman adalah satu benda yang tak terelakkan, terutama dalam masalah-masalah bagaimana kita memperlakukan kaum wanita yang Allah amanahkan kepada kita. Itu milik Allah, bukan milik kita. Jadi pencerahan takwa dalam tanggungjawab laki-laki tadi, barakallahu. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Ini menarik Pak sekalian, bahwasanya kita harus sampaikan bahwa seperti pembahasan kita sebelumnya, termasuk jadi dalam irfan, bahwasanya di dalam pandangan agama, dalam pandangan Allah kepada kita ini diciptakan sebetulnya bukan, tidak tujuannya untuk hanya sekedar berumah tangga saja. Rumah tangga itu bukan tujuan. Rumah tangga itu juga adalah alat. Untuk apa? Untuk sama-sama kembali kepada Allah. Menjadikan rumah tangga itu sebagai wahana, sebagai sarana, sebagai tools untuk kurbatan, takarrub kepada Allah SWT. Jadi itu intinya sebetulnya. Nah, ketika kita sudah menjadikan rumah tangga itu sebagai sarana atau tools, instrumen kembali kepada Allah, maka sejatinya kalau ada masalah-masalah di luar kaitannya dengan kembali kepada Allah, harusnya tidak boleh mengganggu rumah tangga itu sebetulnya. Makanya tadi ketika mengganggu itu disebut dengan emosional, itu disebut dengan di luar nalar, di luar akal sehat. Karena rumah tangga harusnya menjadi alat saja, kendaraan, bahtera untuk sampai kepada Allah SWT, bukan tujuan. Tujuan kita adalah qurbatan ilallah, takarrub kepada Allah. Tujuan kita adalah fana di dalam kebaqaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah. Dan rumah tangga termasuk salah satu bentuk ibadah. Nah, oleh sebab itulah, maka sedapat mungkin wujud takwa kita di dalam rumah tangga itu, terutama bagi pihak kita sebagai suami, tidak hanya sekedar mencari nafkah. Mencari nafkah mungkin masih bisa dikompromikan, karena sekarang banyak wanita yang lebih terampil daripada suaminya misalnya, atau misalnya lebih banyak peluang-peluangnya daripada suaminya. Tapi bisa dikompromikan dengan berbagi tugas misalnya. Kita suami yang mungkin keterampilannya tidak sebanyak istri kita, potensinya tidak sebesar istri kita misalnya,
istri kita harus dorong untuk berperan dalam masyarakat tanpa harus merusak atau meninggalkan tugas-tugas rumah tangganya. Tapi kita sebagai suami berperan apa? Berperan untuk membimbing, memandu, agar tetap semua aspek dalam rumah tangga, terutama istri kita, itu adalah bergerak. Dengan kesibukannya tetap bergerak menuju kepada Allah SWT. Ini yang disebut dengan takwa. Jadi sebetulnya boleh dikatakan bahwa peran suami dalam rumah tangga paling berat, ya sebetulnya adalah bagaimana caranya menjadi controller jalanan takwa, semua yang ada dalam rumah daripada istri dan anak-anak, supaya tetap arahnya, orientasinya, fokusnya kepada Allah SWT. Yang salah, ada yang seperti menyimpang, sedikit-sedikit dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang dikembalikan kepada relnya yang benar, dikembalikan kepada tracknya yang benar, kembali kepada track yang benar, on the right track. Jadi supaya semuanya bergerak kepada Allah SWT. Kalau ini dilakukan, inilah tadi yang diinginkan Pak Nur, yaitu menjalankan tugas-tugas ketakwaan. Menjalankan tugas-tugas ketakwaan, yaitu seperti sopir. Kalau sopir kan kita bagaimana caranya agar kalau terlalu ke kiri mobil kita tarik ke kanan, terlalu ke kanan mobil kita tarik ke kiri, supaya tetap berada di jalan yang benar. Nah, itu sebetulnya tugas utama juga daripada seorang kepala rumah tangga atau suami di dalam rumah. Terima kasih. Berikutnya lagi Pak Bus sekalian. Silakan Ada Pak, lagi? Bapak Ibu. Di Pak Andi di chat nggak ada. Ini Ustaz, saya Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak, kalau kita kembali pada ayat 4 tadi, amat jelas Al-Quran adalah bukti nyata wanita tengah ngandung haram kita ceraikan. Sebab ini termasuk Allah punya pemeliharaan dalam sebuah rumah tangga, kemudian merebak kepada sebuah negara, dan akhirnya kemanusiaan itu sendiri. Beri pencerahan bab tadi Ustaz. Barakallah. Ya, betul sekali Pak Nur. Jadi tadi kita lihat bahwa masa iddah itu tidak boleh sebenarnya terjadi perceraian. Nanti harus selesai. Nah, masa iddahnya orang yang hamil adalah sampai melahirkan, sehingga tidak boleh terjadi perceraian atau tidak boleh seorang suami meninggalkan atau menceraikan istrinya pada saat sedang hamil. Bahkan tadi kita lihat agama surat At-Talaq tadi memberikan kewajiban tetap harus menafkahi, tetap harus memberikan jaminan keamanan dan kehidupan, bahkan tempat tinggal kepada istrinya yang hamil. Nanti ketika dia melahirkan tetap harus bertanggung jawab kepada anak-anaknya tersebut. Nah, ini tadi disampaikan di dalam ayat-ayat seperti itu. Jadi tidak boleh. Jadi kalau misalnya kita berada pada negara yang mungkin punya hukum yang bertentangan dengan ini, ya mungkin sih bisa kita akali dengan cara kita menerima secara formal hukum negara itu karena negara kita ada di dalamnya, tetapi secara efektifnya, secara keberlakuannya harus sesuai dengan syariat tadi. Artinya bahwa tidak boleh seorang suami meninggalkan istrinya atau menceraikan istrinya ketika istrinya sedang hamil, seperti itu. Karena tanggung jawab ini bukan tanggung jawab zahir saja, tapi ini bagian daripada tanggung jawab batin. Seperti yang kita katakan tadi, yang namanya anak kita itu atau bayi kita itu bukan maunya lahir, itu dari kita sebagai orang tua. Maka penanggung jawab utama terhadap seorang anak yang lahir itu kedua orang tuanya. Karena anak tidak tahu menanggung masalah. Tidak pernah ada anak yang minta dilahirkan oleh orang tuanya. Selalulah kita orang tua yang ingin punya anak, akhirnya kemudian kita punya anak, maka setelah Allah mengkaruniakan kepada kita anak, ya kita harus tunjukkan tanggung jawab ke situ. Dari Pak Burhan. Ya, jadi Rasulullah tidak pernah menceraikan istrinya, sedangkan ayat-ayat Al-Quran beritahu ada di antara istri Rasulullah yang berkelompok. Ya, nanti kita ketemu di surat At-Tahrim ya. Surat At-Tahrim itu surat berikutnya, ini surat 65 Talak. Berikutnya surat 66 adalah tahrim. Ya. Apakah hikmah di sebalik? Jadi ini menunjukkan bahwa selalu Rasulullah itu menempatkan dirinya sebagai bukti bahwa dia itu tidak pernah tergoyahkan oleh kesalahan-kesalahan istrinya. Artinya tidak tergoyahkan dalam pengertian tidak terpantik emosinya, tidak muncul cara berpikir pendeknya, tidak muncul togoknya pada saat istrinya melakukan kesalahan. Walaupun bagaimana kesalahannya istri, tetap yang bersangkutan tetap Nabi adalah tetap takwa, bukan togok.
Jadi Nabi tetap takwa bukan togok. Beda dengan yang lain, togok seperti Fir'aun togok sehingga membunuh orang-orang. Nah ini Nabi tidak mungkin seperti itu. Bahkan di dalam Al-Quran ada yang dibicarakan istrinya jelas-jelas masuk neraka seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Lut. Tetapi kedua Nabi ini sama sekali tidak pernah menceraikan istrinya. Cuma ketika tiba masanya azab itu datang, ya disuruh tinggalkan dalam pengertian kamu jangan menengok ke belakang lagi, jangan lihat lagi, jangan rasa kasihanmu membuat kamu menyelamatkan mereka. Kenapa? Karena selesai tugas kamu. Maka dikatakan kepada Nabi Lut, wahai Nabi Lut, sebentar subuh akan datang musibah, akan datang azab, maka kamu dan semua pengikut kamu keluar tinggalkan ini. Dan kecuali satu, istrimu tidak mungkin tinggal, tidak mungkin pergi bersama kamu, dia akan tinggal. Dan ketika kamu pergi, jangan menengok ke belakang kepada istrimu itu, walaupun dia adalah orang dekat kamu. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang akan dibinasakan di situ. Nah, seperti itu. Tetapi dalam kehidupan normalnya, biasanya tidak ada, ini hanya karena azab. Selalu Nabi dan Rasul itu tidak menceraikan istrinya. Apa sebabnya? Karena menunjukkan bahwa dia tetap tahan banting menghadapi semuanya itu. Itu yang ditunjukkan Nabi kepada kita. Terserah suami itu, istri itu, makanya disebut dengan masuk neraka karena suaminya tetap bertanggung jawab kepadanya, dia masih tetap bisa tinggal di rumah istrinya, bahkan diberi kehidupan lahir batin lahir oleh suaminya, diberi makan dan sebagainya. Tapi istri kemana-mana, ya seperti istrinya Nabi itu kemana-mana. Dia menceritakan keburukan suaminya, bahkan meminta orang untuk melawan suaminya. Itu yang terjadi pada Nabi Nuh. Nabi Lut juga begitu. Nabi Lut sudah memasangkan kepada istrinya, kamu jangan sampai menyampaikan rahasia kepada orang-orang kalau di rumah kita ada tamu, karena kasihan mereka akan diseret keluar. Mereka akan diperkosa rame-rame, maka kamu jangan sampai membocorkan apabila ada tamu yang menginap di rumah kita. Tetapi istrinya, karena memang istrinya itu adalah dasar tidak mau diam di rumah, selalu kemana-mana, akhirnya kemudian seperti ember bocor, kemana-mana akhirnya setiap ada tamu yang menginap di rumahnya, akhirnya kasihan diseret keluar, didatangi rame-rame, kemudian dia diperkosa rame-rame oleh masyarakat Sodom dan Gomora pada saat itu. Maka di dalam surat At-Tahrim nanti kita lihat bahwa kemudian Allah berfirman kepada keduanya, wakila udkhulan nara ma'adakhirin. Masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama dan orang-orang masuk. Apa sebabnya? Suaminya telah berbuat sedemikian rupa untuk memprotek keduanya, tapi keduanya tidak bisa diatur, selalu merasa lebih pintar daripada suaminya, selalu merasa pengen berbuat lebih banyak lagi, tetapi dia tidak tertuntun oleh wahyu, akhirnya kemudian mereka melakukan kesalahan yang fatal. Seperti itu. Saya kira kalau tidak ada lagi Pak Ustaz sekalian, kita akhiri sampai. Ada silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan. Ya Ustaz, ingin membicarakan tentang satu senario, bisa kata seorang suami itu punya isteri yang baik, taat, solehah gitu ya, Ustaz. Kemudian dia juga mempunyai seorang ibu yang baik juga, tapi dalam satu suasana yang mana kita tak faham bahawa ibunya memaksa dia supaya menceraikan isterinya, padahal kedua-duanya itu baik. Jadi situasi yang sedemikian ini bagaimana pandangan Ustaz? Apakah tindakan yang perlu diambil, Ustaz? Baik, terima kasih banyak Pak Sahabat. Inilah bagusnya kalau kita selalu mengikuti tuntunan Al-Quran. Apa tuntunan Al-Quran berkenaan dengan ini? Jangankan menceraikan istri, bahkan menyuruh kita melakukan perbuatan misalnya mempersekutukan Tuhan, itu orang tua tidak boleh dipatuhi di sana, tetapi tetap kita melakukan perbuatan yang baik. Al-Quran mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm. Apabila kedua orang tua kamu itu memaksa kamu untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat, kata-kata laysa laka bihi ilm, bertentangan dengan ilmu yang diajarkan Allah. Wala tuti'huma, jangan penuhi keduanya, jangan patuhi keduanya. Wasahibuhuma fi dunya ma'rufah, tetapi tetap mempergauli keduanya dengan cara ma'ruf. Karena jemaah sekalian, kalau misalnya orang tua menyuruh kita menceraikan istri, padahal istri kita bagus juga, apalagi sudah ada anak, ini tetap juga kezaliman pasangan. Tentu kita tidak boleh
melakukan kezaliman hanya karena orang tua. Tetapi ingat, orang tua aja tidak boleh kita benci, kita tetap mempergauli dengan baik keduanya. Kita selalu mencarikan cara yang baik. Kita selalu bagaimana caranya menyenangkan kedua belah pihak, terutama kepada ibu kita. Jadi kepada ibu kita melakukan yang baik, tapi kita juga tidak perlu harus terpaksa, terdorong, terintimidasi oleh keinginan-keinginannya untuk meminta kita menceraikan istri kita. Kenapa? Karena tidak ada alasan untuk menceraikan orang yang baik, orang yang tidak melakukan perbuatan fahisyatan mubayyinatan tadi, kecuali kalau melakukan perbuatan fahisyatan mubayyinatan. Tapi selama tidak melakukan perbuatan fahisyatan mubayyinatan, orangnya baik, bertanggung jawab kepada keluarganya, anak-anaknya juga ini tidak boleh Pak sahabat. Jadi dengan demikian kita kembalikan kepada surat Luqman, yaitu la tuti'huma, janganlah mengikuti kedua orang tua itu, tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetap harus mempergauli, mempersahabati, memperlakukan kedua orang tua kami itu dengan sebaik-baiknya. Disinilah dibutuhkan keindahan akhlak seorang suami, sehingga tetap dia baik kepada ibunya, tetapi tetap pada saat yang sama melindungi istrinya yang baik juga itu. Begitu Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukam dulu Pak. Ada Ustaz. siapa duluan nih? Ya, Afwan Ustaz. bukam dulu ya. Ibu. Saya Tafadhal. Afwan Ustaz. Ini tentang di dalam sini ada ayat yang selalu kita lihat ditulis di dalam frame-frame ataupun di kedai-kedai makan, iaitu ayat 1000 dinar, daripada ayat yang hujung ayat yang berdua tu wa may yattaqillah sehingga ayat yang ketiga di situ. Jadi mungkin boleh minta pencerahan dari Ustaz lah, bagaimana tentang amalan ayat ni dengan tafsir yang kita sedang Ustaz bincangkan tentang surah Talaq ni. Itu je Ustaz. Baik, terima kasih Bukam. Jadi sebetulnya yang mendatangkan 1000 dinar bukan baca maknanya, ya. Kita akan dapat rezeki. Itu sebetulnya bukan di situ letaknya, tetapi pada maknanya, maksudnya, artinya. Kalau kita baca sampai 100 kali satu hari, tapi kita tidak bertakwa, tentu tidak dapat. Karena kan tadi bicaranya isinya tadi ayat itu bukan maknanya adalah orang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, kita baca terus tapi kita tidak bertakwa, ya tidak mungkin dapat makhraja, jalan keluar. Tidak mungkin juga kita yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tidak mungkin juga kita diberikan rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Tidak mungkin juga yaj'al lahu amruhu yusra. Tidak mungkin Allah menjadikan urusan kita menjadi mudah. Jadi intinya di situ harus kita pahami adalah kata takwa. Jadi kalau kita bertakwa baru membaca ayat itu, nah itu baru jadi ayat 1000 dinar, kira-kira begitulah bukan. Berikutnya Ustaz Wahidin, silakan Ustaz. Ya, syukran Ustaz, syukran, Masya Allah. Saya hanya mungkin komentar sedikit Ustaz, tidak ada, mungkin tolong diluruskan kalau keliru. Pertama, ini ayat surah ini lebih khusus bicara tentang tolak, perceraian gitu. Nah, pertanyaannya kenapa tidak ada surah khusus juga tentang nikah gitu? Yang ada kan hanya surah Nisa yang mengatur tentang isi-isinya tentang pernikahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini saya melihat surah ini tentang tolak ini begitu sempurnanya ajaran agama kita ini, Ustaz ya. Sangat sempurna gitu, sampai hal-hal seperti ini pun sangat diatur gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya ini ajaran tentang kemanusiaan, penghargaan terhadap wanita gitu. Luar biasanya agama kita ini memposisikan wanita itu luar biasa gitu, tidak sembarang kita menzalimi dan lain sebagainya. Saya pikir hanya itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama tadi apa tadi? Ayat Surah khusus Ustaz, surah Ya, khusus. Ayat pernikahan. Kenapa tidak ada tadi surat pernikahan? Ya, kita sudah sampaikan bahwa yang dibicarakan dalam Al-Quran itu yang punya potensi masalah sebetulnya. Jadi sebetulnya kenapa pernikahan tidak dibicarakan? Karena sebetulnya harusnya pernikahan tidak punya potensi masalah. Ya.
Yang bikin masalah itu manusia sebetulnya. Kan menikah gampang sekali sebetulnya. Cuma manusia yang mempersulitnya. Karena mereka misalnya mau menikah, kalau bisa naikkan belanja sampai 0,5 miliar, 1 miliar. Itu di kampungnya Pak Rum itu begitu tuh. Ya. Maharnya cuma sedikit. Maharnya misalnya 5 gram emas. Tetapi uang belanjanya, wow, sampai 500 juta, 1 miliar. Di kampungnya Ustaz Wahyudin juga kayak saya kira begitu. Kan begitu. Nah, jadi akhirnya apa? Banyak orang tidak menikah gara-gara tidak punya uang belanja. Kan akhirnya mempersulit pernikahan sebetulnya di luar konteks syariat. Kalau syariat itu kan mahar itu tidak harus berjuta-juta. Mahar itu sebetulnya simbol tanggung jawab. Jadi pada saat seorang perempuan laki-laki memberikan mahar, berapapun itu menunjukkan simbol, tanda saya siap bertanggung jawab. Nah seperti itu kira-kira. Itu maknanya sebetulnya mahar. Ya, makanya kan disebut dalam Al-Quran itu adalah nihlah. Apa namanya? Itu adalah nihlah itu dari kata nahal, apa itu? Madu. Jadi apa namanya, sedekatun nihlatun, apa namanya itu sedekah yang dirasakan seperti madu, seperti manis seperti madu. Apa sebabnya? Karena bukti tanggung jawab saja seperti itu. Nah oleh sebab itulah maka tidak sepantasnya pernikahan tidak terjadi hanya karena belum bisa menaikkan apa namanya menaikkan uang belanja. Apalagi kalau orang tua ingin menikahkan anaknya, bayangannya membuat elektron dan sebagainya. Apa itu namanya? Macam-macam lah yang undang penyanyi terkenal. Nah, ini kan sebetulnya mempersulit pernikahan kita sebetulnya. Jadi pernikahan itu gampang kamu gitu. Ada ijab kabul, ada mahar, kedua belah pihak sepakat, sudah bisa terjadi pernikahan. Sudah selesai. Karena kan kebaikan tidak boleh dipersulit. Nah makanya tidak perlu ada surat khusus membicarakannya. Nah, yang menjadi masalah, potensi masalah adalah perceraian. Karena tadi bisa menimbulkan putusnya tali silaturahim, ributnya dua keluarga besar, bahkan nanti bisa juga ribut panjang ceritanya berkenaan dengan warisan dan sebagainya. Maka oleh sebab itulah perlu surat khusus untuk mengaturnya. Jadi kesimpulannya, perceraian itu punya potensi masalah, sedangkan pernikahan sebetulnya tidak punya potensi masalah. Kenapa? Ya namanya pernikahan itu pasti semuanya senang, pasti bahagia seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ayanda. Begini Ustaz, kita diharamkan mencerai istri yang hamil. Tetapi bagaimana pula kalau menikahi wanita yang hamil tanpa nikah? Oh ya baik, terima kasih banyak. Nah jadi Jemaah Keser Bahagia, dua penjelasannya. Ini bisa saja asalkan yang membuat hamil adalah yang bersangkutan juga, kan begitu. Berarti sebetulnya yang repot kalau bukan dia membuat hamil baru menikahi. Nah itu dia tidak boleh mau tidak mau harus menunggu masanya. Kecuali biasanya ya Anda di masyarakat kita karena menyangkut masalah aib, nah biasanya formalitas menikah tetapi tidak serumah. Nanti setelah melahirkan baru menikah secara formal. Seperti itu biasanya ya Anda. Jadi di masyarakat kita karena kan biasanya masih menjadi tabu ya. Tiba-tiba ada wanita hamil tidak punya suami, kemudian laki-laki yang membuatnya hamil misalnya tidak bertanggung jawab, lari misalnya, maka kemudian ada keluarga dekat atau teman dekat ingin menyelamatkannya wanita itu karena wanita itu lumayan bagus misalnya, ya ingin menikahinya, ya maka biasanya untuk menutupi aib biasanya secara formal, formal itu di permukaan dia menikah, tetapi bergaul, berkumpul nanti setelah pernikahan, setelah melahirkan, baru nikah lagi, kamu gitu, seperti itu. Nikah secara beneran, secara syariat yang dibenarkan seperti itu. Nah, kenapa? Karena di masyarakat kita masih ada masalah-masalah seperti itu. Tapi sebaiknya sih sebetulnya ini di masyarakat kita sudah terbiasa menerima kejadian-kejadian yang seperti ini, sehingga kemudian maksud kita adalah bahwa benar-benar kenapa sih mesti harusnya sebetulnya hamil? Kan harusnya pernikahan gampang sebetulnya. Ya, sebetulnya pernikahan gampang sekali. Jadi seharusnya tidak, kalau kita lihat ajaran agama kita ini, tidak memungkinkan ada wanita yang hamil tanpa suami resmi sebetulnya. Apa sebabnya? Karena pernikahan gampang sekali. Ya cuma mengucapkan ijab kabul, ada mahar dan mahar tidak perlu besar, ya sudah terjadi. Nanti pencatatannya bisa belakangan hari, kan bisa
kalau di Indonesia ayahanda itu bisa dicatat belakangan. Kalau mau catat, ya nanti menikah saja dulu. Daripada nanti bermasalah seperti itu, jadi sebetulnya masalah itu kita yang ciptakan sendiri. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau apa yang sampaikan itu benar, itu semuanya dari Allah Rabbul Alamin. Tapi kalau ada kekurangan, kehilafan, dan cacat-cacatnya, itu adalah kekurangan Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan dan didoakan. Semoga Allah senantiasa membimbing Al-Fakir untuk selalu berbicara, menyampaikan seperti yang Allah inginkan dalam kitab sucinya. Wa'alaikum, dan di sini hadir Ibu Dina Syaihuddin. Kami mewakili mewakili kembali jemaah, mengucapkan turut berduka cita kepada Ibu Dina Syaihuddin yang telah ditinggalkan oleh putranya hari Ahad yang lalu. Semoga Ibu Dina diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan, dan ridho, dan almarhum diterima di sisi Allah SWT dengan penerimaan yang setinggi-tingginya, dibukakan pintu-pintu langit, dimudahkan di sana, dilapangkan kuburannya, ditinggikan derajat dan kedudukannya, dan dimasukkan dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Yakinlah Ibu Dina putranya akan menjadi hamba yang dicintainya, dan kita akan berjumpa lagi dengannya nanti di sana insya Allah. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam.